Nah, ternyata pada tahun 2021 terjadi lagi peristiwa. Kali ini korbannya 10 anak. Orang tuanya melapor karena anaknya sempat ditahan, sempat dimasukkan ke dalam sel yang konon berada sekarang di lantai 4. Masyarakat, khususnya di kota Batam, Kepulauan Riau, sontak dibuat heboh dengan kabar adanya aksi kekerasan di Sekolah Penerbangan SPN Dirgantara Batam. Kamis 18 November 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengeluarkan siaran pers adanya tindak kekerasan di Sekolah Penerbangan tersebut. Ini merupakan kasus yang kedua kalinya bagi sekolah ini. Setelah 2018 lalu, seorang guru harus mendekam di penjara setelah melakukan aksi kekerasan kepada salah satu siswa. KPAI dan KPPAD Kota Batam mengungkap kasus yang kembali terjadi ini bermula dari adanya aduan dari 10 orang tua siswa. Komisioner KPAI, Retno Listiarti dalam keterangan tertulisnya langsung menjelaskan panjang lebar bagaimana SPN Dirgantara menghukum muridnya yang melakukan pelanggaran disiplin. Mereka dimasukkan di dalam sel yang sempit dengan dipan tanpa kasur dan toilet tanpa pintu selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Ada aksi ditendang, ditampar, dan sebagainya, kata Retno menjelaskan. KPAI juga mengklaim menyimpan bukti sebuah video dan 15 foto, di mana dijelaskan kalau anak-anak didik yang dihukum diperlakukan bak binatang, menurut KPAI. Ada yang diborgol berdua, dirantai tangan dan lehernya. Bagaimana peristiwa ini pernah terjadi sebelumnya di tahun 2018 dan tidak ada efek jerah karena bahkan kami mendapatkan foto-foto anak dalam keadaan dirantai di leher. Ya, jadi seperti hewan. Nah, apakah seperti ini mendisiplinkan anak-anak? Apakah dibenarkan melakukan kekerasan di dalam dunia pendidikan? Dan apakah sekolah seperti ini ya masih pantas kita sebut sebagai lembaga pendidikan? Kasus ini lalu ditelusuri KPAI dengan mengajak Itjen Kemendikbudristek langsung melakukan pengawasan ke SPN Dirgantara yang terletak di Baloi Permai Batam. Di sebuah bangunan ruko, KPAI menelusuri dan menyebut menemukan adanya ruangan sel tahanan dengan luas 3 x 2 meter, lubang udara 15 cm, dan diteralis besi. KPAI dan Itjen Kemendikbudristek juga menyebut menemukan kejanggalan bahwa ruangan sekolah ada yang tidak ada kursi. Guru yang mengajar pun tidak kompeten. Tim gabungan ini juga memasuki ruangan asrama berupa barak, isinya ada 40 anak dalam satu kamar dengan satu kamar mandi. Dari temuan-temuan ini, lalu KPAI dan Itjen Kemendikbudristek serta masyarakat sipil melakukan rapat koordinasi bersama Pemprov Kepri di kantor Gubernur Kepri pada Kamis 18 November lalu. Agendanya membahas tindak lanjut dari temuan-temuan dan bukti yang ada. Di hari yang sama, Kepripedia mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala Sekolah SPN Dirgantara Batam, Dunia Harun. Ia pun membantah bahwa sekolahnya melakukan aksi kejam kepada siswa-siswanya. Ia mengklaim SPN Dirgantara hanya menekankan kedisiplinan, membentuk karakter, akhlak, dan agama kepada para siswa. Hal ini bertujuan sebagai bekal anak didik di dunia kerja. Namun, ia menyebut sel tahanan seperti yang ditemukan oleh tim KPAI adalah ruangan konseling. Hukum yang diberikan bisa sampai 7 hari tergantung poin kesalahan siswa. Kepala Sekolah SPN Dirgantara pun membantah kalau anak didiknya tidak dirantai. Ia menyebut kalau ada gambar atau video yang didapat hanya ekspresi sesaat para siswa yang tengah bercanda dan terekam kamera. Ataupun untuk berita yang katanya ada anak didik kami di rantai maupun dikurung ataupun dirantai ya. Itu kami menyatakan itu tidak benar. Kalaupun ada, itu di luar daripada pengetahuan kami. Biasa anak-anak ini dengan adanya dia bermain-main dengan teman-temannya, dia putar-putar saja, dipotong, sehingga itulah yang mungkin yang terkeluarkan ekspresi sesaat. Yang dalam hal ini memang kalau kami tidak akan demikian perbuatan kami adalah mendidik, mengarahkan supaya anak-anak kita ini benar-benar unggul. Nah, dalam hal ini kalaupun ada dilakukan pembinaan di suatu tempat, itu semata-mata untuk memisahkan dari yang tadi melakukan pelanggaran, jangan sampai dia
menularkan kepada yang lain, sehingga kita mengembalikan jati dirinya kembali kepada yang lebih baik. Jangan sampai dia terlena dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga kita kembalikan lagi, namanya adalah pembinaan kembali. Pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi tupoksi kami. Kasus ini pun mendapat kecaman banyak pihak, mulai dari anggota DPRD hingga Kemendikbudristek sendiri. Alhasil, Jumat 19 November, 5 siswa yang mengaku korban membuat laporan ke Mapolda Kepri. Lalu polisi mulai menindaklanjuti dengan meminta keterangan para saksi dan melakukan visum terhadap pelapor. Kabid Humas Polda Kepri menyebutkan, dari keterangan pelapor, ada yang mengaku mengalami kekerasan di sekolah tersebut sejak kelas 1 hingga sampai kelas 3. Polisi juga menduga kuat ada tindak kekerasan dari visum dan keterangan para saksi. Hingga video ini diterbitkan, polisi masih baru akan memulai penyidikan terhadap kasus kekerasan ini. Perlindungan perempuan dan anak, kasus ini sangat disayangkan sekali. Tapi alhamdulillah pihak dari Polda Kepri kita sangat berterima kasih atas respon cepatnya untuk penanganan kasus ini cepat diselidiki. Mungkin itu aja, kita tengok ke depan. Kalau kami sih dari PPD BPH kita cuma sifatnya pendampingan. Kita melihat bagaimana si korban yang membutuhkan upayanya apa sih. Kalau misalnya dia masalah psikolog, nanti kita akan sediakan psikolog. Untuk kesehatan kita akan segera lakukan pengecekan kesehatannya. Kemudian juga sudah melakukan penyitaan terhadap dokumen foto korban pada saat dirantai dan disel. Tentu ini kita sangat prihatin. Di dunia pendidikan kita masih ada hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Dan tentu proses penyelidikan akan terus berjalan. Apabila nanti telah ditemukan 2 alat bukti yang kuat, penyidik akan meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan. Dan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, ini akan diterapkan pasal 80 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perundungan terhadap perempuan dan anak. Di samping itu juga penyidik akan menerapkan pasal penganiayaan berat yang diatur dalam pasal 354 KUHP. Ancaman hukuman di atas 5 tahun. Penanganan perkara ini saya pastikan akan profesional dan akan berjalan secepatnya, ya. Karena ini hari ini baru kita terima laporan polisi dan hari ini juga kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi yang ada. Dan saya rasa kalau semua alat bukti yang ada sudah kita miliki, ini bisa kita tingkatkan lebih lanjut lagi.